semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin kedengarannya agak filosofis ya, yaitu teori belajar humanistik. Tapi tenang aja, kita nggak cuma bahas teori ngawang-ngawang kok. Kita bakal ubah konsep-konsep keren ini jadi strategi yang benar-benar praktis buat kebantu para calon pendidik di ruang kelas. Kalau selama ini merasa cara ngajar kurang enak buat semua siswa, wah, Anda ada di video yang tepat. Mari kita lihat apa aja yang mau dibahas kali ini. Kita mulai dari filosofi memanusiakan manusia, terus selanjutnya ke Maslow dan motivasi siswa. Setelah itu kita belajar praktik belajar aktif yang bermakna, langkah merancang rencana pembelajaran, dan terakhir implikasi di ruang kelas nyata. Singkatnya, kita bakal bahwa teori yang tadinya abstrak ini jadi teknik mengajar super praktis. Tapi sebelum kita nyebur lebih dalam, coba deh perhatiin di ruang kelas dan pikirin ini. Kenapa sih ada siswa yang kayaknya semangat banget nyerap semua yang diajarkan, tapi di sisi lain ada yang kelihatan, ya ampun, nggak peduli sama sekali. Ada yang malah bengong ngeliatin jendela. Nah, menurut para ahli humanistik, jawabannya itu nggak selalu tentang seberapa pintar mereka loh, tapi lebih ke gimana kita sebagai pendidik melihat sosok manusia yang duduk di depan kita ini. Jadi, mari kita masuk ke bagian pertama, filosofi memanusiakan manusia. Konsep dasarnya tuh sebenarnya bisa dirangkum dalam dua kata yang powerful banget, memanusiakan manusia. Ini bukan sekedar jargon kosong ya, di pembelajaran humanistik fokus kita tuh benar-benar bergeser. Kita nggak lagi sekedar jadi mesin transfer ilmu, tapi kita fokus ngembangin individu yang unik. Kesuksesan tuh nggak cuma diukur dari angka di kertas ujian, tapi dari seberapa jauh siswa bisa paham sama lingkungan sekitarnya, paham sama dirinya sendiri, dan pada akhirnya bisa mencapai potensi maksimal mereka. Dan ini secara brilian ngasih lihat perubahan cara pandang yang harus kita lakuin. Kalau pendidikan tradisional itu kan biasanya ngelihat dari kacamata kita sebagai pendidik ya kan, tentang apa yang kita mau ajarin, standar apa yang harus dikejar. Nah, perspektif humanistik justru nantang kita buat ngelepas kacamata itu. Kita harus coba pakai sepatunya siswa. Kita harus masuk dan ngelihat pengalaman belajar itu dari sudut pandang mereka yang lagi ngejalanin prosesnya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, Maslow dan motivasi siswa. Pasti udah pada nggak asing kan sama hierarki kebutuhan Abraham Maslow ini. Coba bayangin, ini kayak tangga motivasi buat siswa kita. Realistis aja, kita nggak bisa ngarepin anak murid mencapai puncak piramida, yaitu aktualisasi diri. Gimana mereka bisa mikir, kritis, dan kreatif kalau mereka masih nyangkut di anak tangga paling bawah. Bayangin deh, anak yang datang ke sekolah perutnya keroncongan, kurang tidur, atau ngerasa cemas karena dibully. Malah bisa mereka fokus nyerap pelajaran matematika atau sejarah. Motivasi belajar itu akarnya ada di pemenuhan kebutuhan dasar ini. Intinya, rumus Pythagoras nggak bakal masuk ke otak kalau perut mereka masih kosong. Lanjut ke bagian ketiga nih, praktek belajar aktif yang bermakna. Ada satu kutipan yang ngena banget dari Arthur Combs, dia bilang, belajar itu harus punya makna buat si individu. Ini benar banget, relevansi itu semacam mesin pendorong utama buat bikin anak tertarik sama pelajaran. Oke, kita emang punya kurikulum yang ketat, tapi tugas berat kita adalah gimana caranya ngehubungin materi itu sama kehidupan nyata mereka. Kalau mereka ngerasa materi itu nggak ada hubungannya sama hidup mereka, ya udah materinya bakal masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak bakal ada pemahaman yang nyata kalau dari siswanya sendiri nggak ada keinginan. Nah, yang menarik dari prinsip Karl Rogers ini adalah dia percaya kalau tiap orang tuh bawaan lahirnya emang pengen belajar, tapi coba perhatiin poin tentang belajar tanpa ancaman. Rogers benar-benar nekenin kalau ngehapus rasa takut di kelas, entah itu takut dihukum, dipermalukan, atau stres karena ngejar nilai, itu sama pentingnya loh sama materi yang kita ajarin. Pas siswa ngerasa aman dan gak terancam, inisiatif mereka buat belajar bakal muncul dengan sendirinya. Secara praktis, ini berarti kita harus sedikit ngubah style ngajar kita. Kita mesti pelan-pelan ninggalin gaya ceramah satu arah yang kadang malah bikin ngantuk, dan mulai beralih ke keterlibatan aktif. Dorong mereka pakai pemikiran induktif, misalnya kasih studi kasus nyata atau eksperimen kecil, di mana mereka bisa nemuin polanya sendiri. Percaya deh, pendekatan learning by doing atau belajar dengan ngerjain langsung, itu bakal bikin ilmu lebih nempel, daripada cuma duduk, dengerin, dan nyatet. Terus gimana dong cara nerapin learning by doing ini tanpa bikin kelas jadi berantakan? Nah, di sini kita ganti peran dari diktator informasi jadi fasilitator. Tanyain diri kita, udahkah kita ngasih variasi sumber belajar? Coba deh kasih mereka kebebasan, sediain berbagai link website, artikel, atau video, dan biarin mereka pilih sendiri mau belajar dari mana. Ngasih pilihan ke siswa itu cara yang luar biasa, ampuh buat ngebangun kemandirian mereka, plus pastinya bikin proses belajar jadi jauh lebih asik dan sejalan banget sama tujuan humanistik. Masuk ke bagian keempat,
langkah merancang rencana pembelajaran. Buat bikin pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mantap, 4 tahapan dari David Cobb ini benar-benar brilian buat dijadiin blueprint. Daripada langsung nyuapin teori di awal, coba deh buka kelas dengan pengalaman konkret. Contohnya, mainin game edukasi, eksperimen kecil, atau bedah kasus. Habis itu masuk ke observasi reflektif, agar mereka mikir apa yang barusan terjadi. Baru deh pandu mereka konseptualisasi abstrak buat narik kesimpulan dari apa yang mereka alamin tadi. Ditutup dengan eksperimentasi aktif di mana mereka nyuapin kesimpulan itu di situasi yang baru. Rangkaian ini bakal nyiptain alur belajar yang super aktif. Mari kita lihat gimana tahapan-tahapan tadi bisa dibangun jadi target yang lebih terukur. Dalam kacamata humanistik, kita tuh nggak boleh cuma mentok di ranah kognitif aja, kayak cuma ngapalin atau mahamin materi. Kita kan lagi hadapin manusia seutuhnya. Jadi pas bikin tujuan pembelajaran, pastikan kita juga nyentuh ranah afektifnya. Gimana emosinya, perasaannya, atau karakter yang mau dibentuk. Terus jangan lupa ranah psikomotoriknya juga, skill fisik dari apa yang dipraktekkan. Pemahaman yang mencakup 3 inilah yang benar-benar membantu kita memanusiakan siswa. Dan akhirnya, kita tiba di bagian kelima, implikasi di ruang kelas nyata. Inilah sosok siswa ideal yang berhasil kita manusiakan. Kalau prinsip-prinsip tadi sukses kita terapin, hasilnya itu bukan sekedar anak yang jago hafalin buat ujian besok. Enggak, kita bakal ngelihat siswa yang objektif melihat realita, yang pemikirannya spontan dan super kreatif. Mereka bakal fokus nyari solusi, bukan cuma ngeluh, dan yang paling bikin bangga nih, mereka tumbuh jadi pribadi yang mandiri, unik, dan gak cuma ngebebek aja sama otoritas orang lain. Asli ngelihat siswa kayak gini tuh, kepuasan tertingginya seorang pendidik. Jadi, poin krusial yang bisa kita tarik adalah ini, teori humanistik itu sifatnya sangat eklektik. Maksudnya gimana? Maksudnya Anda tuh nggak perlu buang cara mengajar kognitif atau behavioristik yang udah sering dipakai. Santai aja, Anda bebas mix and match. Mau pinjem di piramida Maslow digabung sama prinsip progres ditambah langkahnya, Cobb and Bloom, silahkan banget. Anda bisa ngeracik semuanya jadi metode andalan Anda. Syaratnya cuma satu, tujuan akhirnya harus selalu fokus buat memanusiakan siswa dan bantu mereka mencapai versi terbaik dari diri mereka.